Itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bodoh. Karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matius 28 ayat 19. Yang di sini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus. Itu artinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ya, D-nya huruf gede loh Pak Budi. Iya, memang. Yesus kan? Bagian awalnya dia tidak mengenal dosa. Iya, terus dibuatnya menjadi dosa. Nah, yang membuat Yesus menjadi dosa siapa? Silakan. Allah Bapa bukan? Allah, ya. Berarti Silakan. Allah Bapa membuat Allah Putra menjadi dosa karena? Tidak. Loh. Silakan. Bagaimana Anda berkata tidak? Yesus di dalam perspektif Anda sebagai seorang timernya sudah pindah ke sini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak, bagaimana mungkin Anda seorang Calvinis yang mempunyai paham Trinitarian, tres personae una substantia discreti non separati, Yesus yang adalah Allah Putra memiliki dua nature, hypostatic union, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah Putra. Yesus Allah Putra tidak? Silakan Pak. Coba dibaca sekali lagi. Ini jelas bicara tentang Yesus bukan sebagai Allah. Loh, bagaimana mungkin? Saya belum selesai. Tapi dia bicara sebagai Yesus sebagai manusia. Dia yang tidak mengenal dosa. Kalau Allah tidak dibicarakan seperti itu, ini Yesus sebagai manusia. Silakan. Lukas 2 ayat 11, yang lahir Tuhan apa manusia? Lukas. Silakan. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Jangan ayatnya dibebankan ke saya. Ya, saya bacain. Silakan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan apa manusia? Silakan. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Nah, tadi ngomongnya kagak. Lanjut Kudundi. Pusing saya. Kenapa? Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Ya, awal kan saya dulu ngomong dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 21. Dia di situ Yesus bukan Yesus. Nah, Yesus dalam perspektif seorang Calvinis dan Anda memegang konsep Trinitarian, Yesus itu kan Allah Putra. Ya. Dia Allah Putra, dia juga hypostatic union di Konsili Kalsedon. Itu ada teken kontraknya ada, kan gitu. Terus saya ngomong ke Pak Budi Asali, oh bukan Allah Putra. Sementara saya balik lagi Lukas 2 ayat 11, yang lahir manusia apa Tuhan? Anda bilang pribadi dari Trinitarian. Kan nggak objektif Pak Budi Asali. Ayo dong yang objektif, kita akademis sedikit. Lanjut silakan. Saya mengatakan yang dilahirkan itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Jadi gini Pak, maksudnya Valen tuh gini. Bapak tadi mengatakan pada saat ayat ini, Bapak bilang langsung, oh ini Yesus sebagai manusia. Giliran ada ayat ini, lahir sebagai Tuhan, Bapak bilang ini sebagai pribadi. Ya. Coba yang konsistennya bagaimana Pak? Sebenarnya Yesus itu... Loh, itu konsisten. Oke. Sebenarnya yang konsisten itu bagaimana? Pada saat Yesus jalan-jalan di atas muka bumi ini, dia tuh sebenarnya manusia Tuhan atau Tuhan manusia Pak? Silakan Pak. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sejak inkarnasi dan seterusnya sampai selama-lamanya. Silakan. Kalau Tuhan itu maha mengetahui nggak Pak? Silakan. Ya, silakan. Apakah Yesus mengetahui hari akhir Pak? Silakan. Sebagai Allah dia tahu, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu yang dibicarakan dalam Matius 24 ayat 36. Silakan. Nah, buktinya mana Pak? Kalau Yesus sebagai Allah tahu hari kiamat, silakan Pak. Sebagai Allah. Ya kan Bapak tadi jawabnya sebagai Allah. Karena Allah itu maha tahu, gitu saja. Silakan. Nah, kalau begitu kenapa Yesus menjawab tidak tahu, yang tahu hanya Bapa? Apakah Bapa itu Yesus Pak dalam pengertian Trinitas? Silakan Pak. Karena dia berbicara dari sudut pandangnya dia sebagai manusia. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Bapa dalam pandangan Trinitas? Silakan. Ya, apakah Yesus adalah Bapa? Bukan, itu kepercayaan Sabelenisme. Silakan. Jadi menurut Bapak Yesus bukan Bapa. Bukan. Tetapi Silakan. Yesus mengatakan bahwa yang tahu itu hanya Bapa. Ya. Tolong jelasin Pak.
Kalau Bapak bilang Yesus sebagai Allah, Yesus mengetahui. Ya, hanya Bapak tidak ada masalah karena anak juga tahu, Roh juga tahu. Silakan. Tapi karena mereka bertiga itu punya satu hakikat, maka ya cuma satu yang tahu. Nah, Tritunggal itu melampaui akal, saudara. Silakan. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Silakan. Oke, sekarang kalau Bapak bilang melampaui akal, tubuhnya Yesus itu termasuk bagian dari Trinitas atau bukan, Pak? Silakan, Pak. Tidak, silakan. Jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan, silakan, Pak. Bukan, silakan. Jadi pada waktu Yesus berjalan-jalan di atas bumi ini, Yesus itu Yesus yang mana? Yang Tuhan, yang mana yang manusia, Pak? Silakan, Pak. Yang kelihatan oleh orang-orang yang lain itu manusianya. Tapi keilahiannya tidak terkungkung di dalam manusia Yesus, tapi memenuhi langit dan bumi karena Dia Maha Ada. Silakan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak bilang Yesus itu ilahinya tidak kelihatan oleh manusia, ya, yang namanya satu pribadi itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh atau roh aja, Pak? Silakan, Pak. Satu pribadi. Silakan. Saya tidak percaya pada tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya percaya tubuh, jiwa, atau roh. Silakan. Oh, jadi jiwa sama roh itu sama atau beda, Pak? Bagi saya ya, silakan. Jiwa itu kesadaran, Pak, bukan roh, Pak. Jadi kalau rohnya Yesus terpisah dari Yesus, Yesus mati kan, Pak? Ini Yesus sebagai manusia, Pak Allah. Bentar, sebelum selesai, Pak. Manusia. Sebelum selesai. Jadi pada waktu rohnya Yesus terpisah dari manusia, sebagai pribadi, Yesus kan mati, Pak. Ya kan? Sebagai Tuhan, di 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak mengenal atau tidak takluk akan maut. Yesus pernah takluk akan maut nggak, Pak? Silakan, Pak. Yesus sebagai manusia saja yang takluk kepada maut. Sebagai Allah, Dia tidak bisa mati. Karena Dia tidak bisa mati, Dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Tapi manusianya yang mati, bukan ilahinya. Ilahinya tidak bisa mati. Silakan. Jadi Yesus punya switch gitu, Pak. Kapan jadi manusia, kapan jadi Allah gitu, silakan. Tidak ada switch. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Tapi bukan jadi 200%, tapi satu pribadi. Silakan. Satu pribadi itu kan ada tubuh, ada roh. Satu pribadi di dalamnya ada kontradiksi berarti, Pak. Yang satu mengetahui, yang satu tidak mengetahui, yang satu bisa berbuat mukjizat, yang satu tidak, gitu kan? Yang satu maha suci, yang satu tidak maha suci. Berarti ada kemustahilan di dalam satu pribadi. Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama Dia juga maha buta. Silakan, Pak. Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologi sebagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik Tritunggal maupun kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali, cepat ya. Allahnya tidak terbatas. Sekarang saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Iya. Oke. Jadi ini kan ngomongin Trinitas tadi berarti Pak Budi ya? Bapak kalau ngomong tidak jelas ya. Pak Budi barusan aja kan ngomongin tentang Trinitas. Iya kan, secara nggak langsung kan udah ngomong Trinitas kan. Menurut Anda, apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami? Silakan. Tidak bisa dipahami secara keseluruhan, menyeluruh tidak bisa. Comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa. Tapi understand bisa. Sampai taraf di mana Alkitab menghendaki. Dia memang melampaui akal. Dan Allah memang harus seperti itu. Maaf, sebentar. Kita kembali, topik kita adalah keselamatan ya, saya ingatkan lagi.
Topik kita Ya, keselamatan. makanya ini lari tak benar, Kita Bapak lari jawab. sampai kepada Trinitas soalnya. Ya. Tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab, sudah dialihkan ke sana begitu. Loh enggak, kan sama aja. Ini kan Pak Budi Asali Loh. tadi ngomong. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi belum dijawab. Masuk akalkah itu tadi? Saya tanya. Ya, Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya Pak ya? Tuh, otak kita yang terbatas Ya. memahami secara keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Ya. Otak kita kan terbatas. Yang Bapak tanya tadi masuk akal atau tidak kan Pak, gitu ya? Atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak Ya, terbatas, ya. gitu kan? Justru karena otak kita terbatas itu Pak, makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak Tangkapnya siapa terbatas. ini? Oh ya sudah. Ya, justru karena otak kita terbatas, kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu, kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas, dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri. Ya Pak ya, pertanyaan saya Pak, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati Pak? Silakan. Tentu dia tahu. Tolong ditampilkan punya saya, ya. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, ini ada firman Tuhannya, Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah kau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami, comprehend Allah sepenuhnya. Karena otak kita terbatas. Jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang saudara katakan justru tidak sesuai. Silakan. Ya, jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali, apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan? Terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas kan gitu. Apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas? Saya menjelaskan Trinitas. Iya. Bisa tapi butuh waktu banyak. Silakan. Iya, jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas sementara Saint Agustinus, Thomas Aquinas itu bernarasi loh Pak Budi. Barang siapa bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Ayo dong, kita jujur dong. Trinitas, that is a mystery of God. Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara letterlix. Silakan. Nanti itu pertanyaannya dia Agustinus Toto lari ke Allah Putra gimana toh? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, haga, triada, tres personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu. Anak saya aja bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus, Thomas Aquinas bohong dong. Bukankah Bapak Gereja itu kan udah paten? Mulai dari magisterium, katekismus gereja Katolik semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau misal ada saya bertanya, Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? That is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak akademis. Lanjut ke Doni. Nah, sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa di-comprehend, bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan. Jadi saya mengajarnya juga sampai segitu.
Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa enggak diajarkan gimana? Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan ataupun dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini, gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sepenuhnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, dui natur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kan terlalu dekat barangkali ya. Jadi gemah, jadi malah tambah enggak. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya. Hypostatic union, Konsili Kalsedon udah diteken. Iya. Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi nih, pribadi kedua dari Trinitas. Ya. Makanya Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature, itu diterjemahkan dua sifat. Ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut apostolic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang, tenang. Lazarus bangkit. Tapi dia jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia maha tahu dan dia tidak maha tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu hari Tuhan. Itu manusianya. Tapi ada orang cuma gerundel dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara Donatan ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, silakan. Iya, jadi gini. One minute. Saya tuh bertanyanya simple loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu loh. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis gitu loh. Yesus itu kan hypostatic union, dia Allah pribadi kedua dari Trinitas. Yang disalib itu manusia apa Tuhan? Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kematian Tuhan. Ya jelas loh itu. Nah saya tanya Anda, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nggak nyampe 2 detik gitu. Kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya. Kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu pribadinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya. Silakan. Ya, oke, berarti dialog saya dengan Anda selesai. Saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Leo di Konsili Kalsedon. Pak Budi Asali termasuk dari kalangan bidat monofisit. Thank you. Tolong disebut. Oh, belum. Oke. Saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tadi yang ayat ajaran konsep Trinitas di seluruh PB Pak. Silakan Pak. Membaptis misalnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28 ayat 19, lalu juga 2 Korintus 13 ayat 13, itu berkat itu diberikan dalam 3 nama pribadi itu. Jadi kalau memang yang satu Allah, yang satu bukan Allah, rasanya itu tidak masuk akal ya. Berkat itu mesti dari Allah. Dan baptisan dalam 3 nama itu, kalau 3 nama itu satu Allah, satu bukan, itu juga tidak masuk akal. Jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Dan Bapak sendiri waktu Yesus dibaptis mengatakan inilah anakku yang kukasih dan sebagainya. Silakan. Pak, Trinitas itu kan 3 jadi 1 Pak ya? Ya. Silakan ya. Betul ya? Nah kalau Matius 2:18 satunya di mana Pak? Silakan Pak. Kata name dalam nama
name itu bentuk tunggal. Pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi name-nya bentuk tunggal. Lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain. Ayat 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya ya, di bawah di sini ya. Ego, kai, ho, pater, and est men ya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, I and the Father, we are one. Jadi, itu kesatuannya. Antara Bapa dengan Anak. We are one. Di satu pihak ada we, jamak. Tapi one. I and the Father, itu jelas jamak. Dua ya. Tapi one. Jadi di situ kita melihat, ya Dwi Tunggal kelihatan. Roh Kudusnya belum dibicarakan. Tapi kalau dilihat dari Matius 28, 18, maka, ya 19, maka name itu bentuk tunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi itu salah satu dasar Trinitas itu dari banyak gabungan ayat, saudara. Tidak mungkin dari satu ayat. Tapi dua ayat itu jelas termasuk ayat-ayat yang mendasari Trinitas. Silakan. Sayangnya Pak, banyak sekali Bible commentary, bakal ensiklopedia, yang Katolik dan segala macam mengatakan bahwa Matius 28:19 itu ayat sisipan Pak di abad kedua Pak. Bisa dibaca tuh Pak. Bisa dibaca tuh. Banyak tuh. Catholic Encyclopedia 2 ya dikatakan the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Banyak sekali Pak, saya nggak usah bacakan semua, nanti waktu saya habis. Pertanyaan saya, jadi ini bukan bukti bahwa ada ajaran Trinitas di PB. Kalau Bapak tadi menyebutkan 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapak sudah tahu itu ayat palsu gitu kan? Iya. Oke, sekarang Kalau pertanyaan itu saya Pak. akui. Oke, sekarang saya tanya, dari Matius 28:19, kalau memang dikatakan ini adalah ayat perkataan Yesus, saya minta apa? Ayat-ayat di mana murid-murid Yesus membaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Tidak pernah ada penafsir yang otaknya beres yang mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu ayat sisipan. Saya tidak peduli berapa ratus orang yang mengatakan sisipan, itu otaknya tidak beres semua penafsir itu. Karena kalau mereka mengatakan itu sisipan, harus mereka tunjukkan ada beda manuskrip. Manuskrip ini berkata begini, ini tidak ada dan sebagainya, harus seperti itu baru bisa dikatakan ini mungkin bukan asli gitu. Tapi kalau ini tidak, semua sama, jadi itu asli. Jadi saya tidak percaya itu sisipan, tidak peduli siapapun yang ngomong itu. Silakan. Nah, kalau gitu tunjukkan Pak, murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Itu harus diasumsikan karena mereka diperintahkan, mereka memang bandel rasul-rasul itu atau orang saleh. Yang mana yang benar? Mereka orang beriman, orang saleh. Memang di dalam Kisah Rasul bolak-balik dikatakan membaptis dalam nama Yesus, membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Kisah Rasul 2 ayat 38 salah satu di antaranya. Itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu bodoh. Karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matius 28 ayat 19. Yang di sini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus, itu artinya. Silakan. Nah, jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua, Pak. Nih, kalau gitu saya scroll aja nih, biar Bapak baca lah. Nanti buat penonton juga para hadirin di sini juga bisa melihat.
Ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Silakan Pak, ini saya scroll ya pelan-pelan ya. Para penonton atau pemirsa nanti bisa screenshot halaman-halaman yang saya scroll down ini. Dari Bible, dari ensiklopedia, bahkan dari Britannica Encyclopedia pun menyatakan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, saya bukan mau bagaimana lah ya, tetapi yang jelas Matius 28:19 itu bukan bukti ajaran konsep Trinitas, karena di dalam 3 nama yang disebut situ tidak tidak otentik gitu Pak. Ya, tidak otentik. Kalau yang tadi Bapak katakan di mana? 1 Korintus berapa itu tadi? Itu juga tidak ada pernyataan bahwa ketiga pribadi itu satu gitu. Nah, kalau Bapak mau pakai Yohanes 10:30, dibilang aku dan Bapak adalah satu, satunya ini satu dalam apa? Mungkin Bapak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa di situ Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak, sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah satu dalam tujuan. Kalau Bapak mau secara literal mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, maka Yesus adalah Bapa, berarti Bapak juga harus mempertimbangkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu yang didoakan oleh Yesus juga yang menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa, berarti Bapak harus menganggap 12 murid Yesus itu juga satu dengan Bapa, yaitu Tuhan juga berarti. Silakan Pak, apakah benar begitu? Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.